hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumur yang telah pudar akan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumur yang telah pudar takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Miss Vita, Oh, iya kenapa Miss Phyllis? sini deh. Iya. Tunggu, sampai situ aja. Oh iya, jaga jarak ya. Kenapa ya? Waktu kita nyanyi tadi, lagunya itu membuatku terharu gitu loh. Kenapa terharu Miss? Aku tuh merasa Tuhan itu baik banget. Dia menganggap kita itu sungguh berharga. Iya sih, Tuhan itu sungguh luar biasa, sungguh baik buat kita. Apalagi sama negara kita. Meskipun negara kita terpuruk, Tuhan tetap jaga kita loh Miss. Nah, ya itu Miss. Apalagi sekarang ini ya, kayaknya lihat kosong semua, di jalan sepi semuanya. Oh iya. Ya kan? Iya, tunggu. BTW nih ya, ngomong-ngomong, kita belum berdoa loh Miss. Oh iya ya. Kita belum berdoa. Sorry, tapi jangan aku yang suruh doa ya. Oh tenang, kita akan panggilkan Pak Frit untuk memimpin kita dalam doa. Oke ya, Oke. kita panggilkan Pak Frit. Selamat pagi adik-adik, mari kita memulai ibadah pagi hari ini kita dengan bersama-sama berdoa. Saya memberikan waktu untuk kita mengambil waktu berdoa, sikap doa yang baik. Baik, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih atas kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami diberikan kesempatan yang indah untuk beribadah. Beribadah secara online. Kami meyakini bahwa dimanapun kami berada, ketika hati kami menyiapkan diri dengan baik, di situ pun Tuhan hadir. Oleh sebab itu ya Tuhan, mengawali ibadah ini kami mohon ampun atas segala dosa yang kami lakukan, yang kami sengaja maupun yang kami tidak sadari. Kami ingin beribadah memuji Tuhan dengan hati yang tulus. Kami ingin bersama-sama nantinya mendengarkan firman Tuhan yang akan menolong kami. Terlebih khusus dalam momen Paskah, momen di mana kami mengingat merayakan kebangkitan Kristus, kemenangan Kristus atas maut. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah mati bagi kami. Kiranya melalui ibadah ini, Tuhan memberkati setiap kami yang menonton video ini. Terpujilah namamu Bapa, di dalam satu nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Miss Vita, Oh iya Miss, kenapa? tanya. Tanya, tapi nggak usah deket-deket. Ya wes, Oke, jauh. jauh. Heeh. Jaga jarak. Jaga jarak ya. Kenapa sih ibadah kita kok beda dari tahun yang kemarin? Emangnya beda kenapa Miss? Ya, Miss Vita masa nggak lihat? Tuh, tidak ada anak-anak. Oh, Tidak iya ada ya. yang tampil di panggung. Tidak ada yang nyanyi. Yang ada
hanya kita berdua. Nah, ibadah kali ini memang berbeda, Miss. Aha. Ibadah kita dilaksanakan online di YouTube. Di YouTube, Iya, di YouTube. kita jadi artis YouTube. Bener. Asik. Kok asik? Gak jadi. Loh, tapi kenapa mesti pakai YouTube? Nah, kalau tanya kenapa, ini ada yang mau menceritakan dan menjelaskan. Kita panggil aja ketua panitia ibadah siswa. Boleh? Miss Natalia. Oke, Miss Natalia. Miss Natali. Hai. Halo. Halo, Miss. Hai, selamat pagi. Selamat Selamat pagi. Ada apa ini panggil-panggil ya? Ini loh tadi Miss Willis itu tanya, kenapa kok ibadah kali ini kita itu beda? Padahal kan kita secara online, itu maksudnya online kok gimana sih Miss? Oh gitu. Saat ini itu nggak cuma di negara kita, tapi di hampir seluruh negara di dunia ada satu wabah yang menyebabkan kita harus tinggal di rumah aja. Ada yang tahu? Bencana alam. Kan. Apa? Kan ya? Mungkin anak-anak di rumah tahu? Oh iya. Ingat. Ingat. Corona. Iya, betul sekali. Ah. Itu adalah virus yang nggak kelihatan, tapi penyebarannya sangat cepat. Makanya saat ini kita jaga jarak. Oh iya, kita jaga jarak. Nah, walaupun ada virus tersebut, hal tersebut tidak boleh mengurangi sukacita kita, karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, karena Yesus sudah bangkit, kita itu adalah anak-anak yang menang. Gitu. Berarti sama dong dengan lagu yang akan kita nyanyikan ya. Oh iya, Heeh. mari kita menyanyikan sama-sama pujian Ku Menang, Ku Menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Miss Fit, Oh ya Miss, apa Miss? Kenapa Miss? tunggu dulu. Jaga jarak. Iya, oke. Sudah ya, Sudah Aman. cukup aman. Miss Wita. Biasanya kalau ibadah itu kan mesti mendengarkan firman Tuhan. Ya dong, ada firman Tuhan. Firman Tuhan itu berguna untuk menjelaskan seluruh isi tema pada hari ini. Hari ini yang menyampaikan firman Tuhan siapa? Siapa ya? Hah? Ibu Gembala SMP kayaknya. Oh ya, yang cantik, yang sabar, gitu kan? Bener. Kira-kira siapa sih? Bu Enis ya. Nah,
Betul Ah, sekali. Iya, Bu Enis cantik, sabar, aku sayang. Ya, kita semua sayang sama Bu Enis ya. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari Bu Enis, kita nyanyi dulu aja yuk. Oh, kita nyanyi apa, Miss? Kita nyanyi tentang sahabat kita aja. Oh, sahabat. Memang sahabat kita siapa, Miss? Masa nggak tahu? Siapa? Yesus. Yesus. Heeh. Yuk kita ajak teman-teman dan anak-anak untuk Oke. menyanyikan sahabatku Ya, yuk. Yuk, anak-anak, kita nyanyi bersama-sama ya. Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat Engkau, Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat Engkau, Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat Engkau, Yesus sahabatku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, ku kan ingat Engkau, Yesus sahabat dan Tuhanku. Shalom semua anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan. Halo, mana nih anak-anak yang di TK? Coba lambaikan tangannya. Iya, mana anak-anak yang di SD? Halo semuanya. Puji Tuhan. Yang di SMP coba. Halo. Wah, senang sekali. Meskipun kita bertemunya tidak langsung secara tatap muka, tetapi Bu Enis yakin kalian dalam keadaan yang sehat. Kita semua di dalam perlindungan Tuhan. Meskipun saat ini bangsa kita dan beberapa negara yang lain di dunia ini mengalami wabah virus corona. Tetapi Bu Enis percaya itu tidak akan mengurangi sukacita kita, mengurangi kesungguhan kita di dalam merayakan Paskah kita kali ini. Nah, coba Bu Enis pengen lihat semangatnya, tirukan Bu Enis ya. Serukan, haleluya, Yesus telah bangkit ya. 1, 2, 3, haleluya, Yesus telah bangkit. Ya, luar biasa sekali. Nah, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, pagi ini atau tema kita, perayaan Paskah kita pada hari ini adalah hidupku bagi Kristus. Hidupku bagi Kristus, ya. Nah, bacaan kita atau Alkitab yang akan kita bersama-sama renungkan terambil di dalam Injil Yohanes
pasal yang ke-20 ayat yang ke-11 sampai ke-18. Nah, anak-anak yang TK didampingi papa dan mama ya, membuka Alkitabnya di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang 11 sampai yang ke-18. Bu Wenis akan membacakan untuk kita semuanya. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Amin. Nah, anak-anak, nats kita untuk tema kita Paskah kita hari ini terambil di dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Bu Wenis akan membacakannya untuk kalian semuanya. "Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka." Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bersyukur sekali pada hari ini kita merayakan Paskah kita. Tuhan Yesus telah bangkit. Dan itu sudah terjadi ribuan tahun yang lalu dan menjadi satu cerita yang luar biasa, dan itu adalah fakta dan kebenaran yang kita imani sampai saat ini sehingga iman kita tidak menjadi sia-sia. Pagi hari ini firman Tuhan kita lihat atau kita baca tadi di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 tadi akan melihat peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus melalui kacamata seorang Maria Magdalena. Maria Magdalena. Nah, kalau boleh Bu Wenis bertanya nih ya kepada anak-anak. Kira-kira menurut kalian atau yang pernah kalian dengarkan, Maria Magdalena itu siapa sih? Ayo, siapa yang tahu? Ayo jawab. Kakak-kakak SMP, tahu kan? SD? Nah, nanti yang TK tanya mamanya. Iya, boleh. Bu Wenis akan jelaskan. Nah, Maria Magdalena ini pertama kali nama ini muncul di dalam Injil Lukas. Yuk kita coba buka di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-8 ayatnya yang kedua. Bu Wenis akan perlihatkan kepada kalian. Lukas pasalnya yang ke-8 ayat yang kedua. "Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit
yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Paham? Nah, ternyata Maria Magdalena ini adalah seorang yang tadinya sebelum berjumpa dengan Tuhan Yesus adalah wanita yang dikuasai oleh 7 roh jahat. Ayo coba kalian bayangkan, kira-kira bagaimana ya menjadi orang yang dikuasai oleh 7 roh jahat? Enak gak kira-kira hidupnya? Betul, enggak enak sama sekali. Ya, dia ditakuti banyak orang, dikucilkan banyak orang, tidak punya teman, ya, hidupnya dalam kesengsaraan, hidupnya di dalam dosa. Rasanya benar-benar hidupnya Maria Magdalena itu menderita. Nah, tapi kemudian setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus datang ke kotanya, ya, di kota Magdala. Nah, Magdalena itu berasal dari kotanya Maria, Magdala. Nah, waktu bertemu dengan Tuhan Yesus, kemudian Tuhan Yesus memberikan kasih karunia-Nya, diberikan karunia kesembuhan. Maria dibebaskan dari 7 roh jahat itu. Setelah kemudian Maria dibebaskan dari 7 roh jahat itu, Maria mengalami perubahan hidup di dalam kehidupannya. Dia kemudian menyerahkan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan Yesus. Maka dikatakan tadi, Maria dengan beberapa perempuan yang lain mengikuti Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Kemanapun Tuhan Yesus melayani dengan murid-muridnya. Perempuan-perempuan ini termasuk Maria Magdalena ini mengikuti Yesus. Luar biasa bukan? Maria Magdalena adalah orang yang setia, orang yang sungguh memiliki hati untuk melayani Tuhan Yesus setelah hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata kesetiaan, hati kasih Maria Magdalena ini kepada Tuhan Yesus tidak hanya berhenti sampai ketika Tuhan Yesus melayani. Kalau kita perhatikan di dalam peristiwa penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus ditangkap, kemudian ketika Tuhan Yesus diadili di depan imam besar siapa yang mengadili Tuhan Yesus? Siapa yang ingat? Ya, imam besar Kayafas. Kemudian di hadapan pengadilan Pilatus. Kemudian diserahkan lagi ke Herodes. Kembali ke Pilatus. Sampai kemudian dijatuhi hukuman salib. Ketika Tuhan Yesus mengalami kesengsaraan yang luar biasa itu memanggul salib, Maria dengan setia berjalan mendampingi, mengikuti penderitaan Tuhan Yesus itu. Ketika murid-murid Tuhan Yesus yang lain lari kocar-kacir, tidak tahu kemana mereka pergi, Maria dengan kesetiaannya ada dimanapun dan di saat apapun Tuhan Yesus berada. Luar biasa bukan anak-anak? Itulah seorang Maria Magdalena. Nah, di peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus ini, Maria disebutkan di dalam Injil Yohanes ini, yang difokuskan oleh Yohanes ini, Maria adalah saksi pertama kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, karena hari Sabat semuanya tidak boleh melakukan aktivitas apapun. Setelah hari Sabat lewat, kemudian Maria bersama dengan perempuan yang lain mau datang ke kubur Yesus. Mereka istilahnya apa ya kalau sekarang itu, kalau orang Jawa itu nyebutnya apa ya? Nyekar. Ya, nyekar. Tahu enggak ya kalian ya? Nah, mereka mau merempah-rempah tubuh Yesus. Mereka mau datang ke sana sambil mikir nih, gimana ya caranya nanti ya menggulingkan batu besar itu, gimana nanti itu di sana ada prajurit. Ternyata begitu mereka sampai di sana, ternyata batu besar itu sudah terguling. Wah, mereka kaget sekali. Loh, kok sudah terguling? Loh, kubur itu kok kosong? Waduh, kita coba lihat ya. Tadi kalau kita tadi tidak membaca semuanya, tetapi kalau kita perhatikan
Di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 itu menceritakan bagaimana perempuan-perempuan itu kaget sekali bahwa kubur itu telah kosong. Kemudian mereka lari kembali dan mereka menyampaikan itu kepada murid-muridnya. Petrus, Petrus, Yohanes, ini kubur Kristus, kubur Yesus sudah kosong. Batunya sudah terguling. Hah? Kemudian murid-murid itu lari mendapati kubur Yesus. Dan benar sekali, kubur itu telah kosong. Kubur kosong itu membuktikan apa anak-anak? Betul, bahwa Yesus telah bangkit. Dan ketika mereka mendapati kubur kosong itu, kemudian murid-murid yang lain itu yang melihat kubur itu kembali pulang. Tetapi kita perhatikan di bagian yang tadi kita baca. Maria tidak kembali pulang, tetapi tetap berdiri di dekat kubur Yesus. Dia menangis, dia menangis. Di mana tubuh Yesus ya? Di mana ya? Rasanya begitu sedih. Coba perhatikan. Belum lagi Maria sedih karena apa? Kehilangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati. Kemudian ini tubuhnya tidak ada. Aduh, tambah sedih anak-anak Maria. Jadi dia menangis. Gimana ya kalau anak-anak menangis ya? Kalau merengek sesuatu. Ya, tapi ini Maria menangisnya sedih. Tuhanku hilang, tubuhnya hilang. Gitu ya. Dia mencari di mana tubuh Tuhan Yesus. Dan kemudian ada dua malaikat. Ibu, mengapa engkau menangis? Maria tetap sedih. Oh, di mana tubuh Tuhanku? Di mana dia hilang? Wah, Maria masih tetap mencari di mana tubuh Tuhannya. Nah, kemudian ada suara lagi. Ibu, apa yang engkau tangisi? Padahal itu Tuhan Yesus. Tapi karena kesedihannya yang luar biasa, Maria tidak tahu kalau itu Tuhan Yesus. Dipikirnya siapa? Penjaga taman. Nah, tapi ketika Tuhan Yesus memanggil namanya dengan begitu kasih dan begitu dekat, Maria baru tahu itu adalah suara Tuhan yang dikasihinya. Itu adalah suara guru yang begitu menyayanginya. Maria, kata-kata itu begitu menyentuh Maria. Dan Maria berbalik dan dia tahu bahwa itu adalah gurunya. Dan dia berteriak sambil merangkul kakinya, Rabuni. Coba bayangkan, kegembiraan Maria yang begitu luar biasa. Begitu meluapnya sukacita Maria mendapati bahwa gurunya yang dipikirnya telah mati itu ternyata sudah bangkit. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh luar biasa bukan? Sungguh luar biasa kebangkitan Tuhan Yesus itu memberikan sukacita yang luar biasa. Kebangkitan Tuhan Yesus itu memberikan pemulihan di dalam kehidupan Maria. Tidak ada lagi kekecewaan, tidak ada lagi duka cita, tetapi yang ada adalah sukacita, kekuatan, kemenangan yang dinyatakan oleh kebangkitan Tuhan Yesus. Dan itulah yang dialami oleh Maria. Kemudian Maria pergi memberitahukan kepada murid-muridnya apa yang sudah didengarnya dari gurunya itu. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah makna dari kebangkitan Kristus itu. Memberikan sukacita, memberikan pengharapan, memberikan kekuatan untuk kita hidup bagi Kristus. Ingat tadi yang Bu Wenis baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 15, bahwa dia telah mati dan dibangkitkan untuk memberikan kita hidup, sehingga kita hidup bagi dia. Nah, berarti bagi kita kebangkitan Kristus itu memberikan hidup dan hidup kita harus kita berikan kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya, ayo untuk adik-adik yang TK, anak-anak yang TK, coba Bu Wenis tanya, gimana ya memberikan hidup itu kepada Tuhan?
Gimana caranya memberikan hidup pada Tuhan itu? Nah, betul ya. Harus dengar-dengaran sama mama, papa. Kalau mama menyuruh A, anak-anak boleh nggak ngelawan? Tidak boleh ya. Tidak boleh bohong, tidak boleh suka gangguin teman ya. Nah, mungkin hal-hal yang lain. Anak-anak yang di SD, coba. Ya, tidak boleh berbicara kotor misalkan, harus rajin belajar ya. Tidak boleh membuli teman. Anak-anak SMP pun juga seperti itu. Harus menjadi anak yang rajin. Meskipun sekarang belajarnya jarak jauh, tetapi tidak boleh menjadi malas. Perhatikan saja Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu memberikan hidup kepada kita dan hidup kita berikan kepada Tuhan. Gimana caranya Tuhan Yesus senang terhadap hidup kita? Ya, pikirkan dan lakukan. Apapun yang keluar dari bibir mulut kita, apapun yang kita lakukan, itu adalah hal yang menyenangkan Tuhan Yesus, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah makna bahwa Yesus yang telah mati itu bangkit, memberikan kemenangan, memberikan pengharapan, memberikan hidup kepada kita, dan hidup kita adalah bagi Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya, memberikan kita kekuatan untuk kita boleh hidup bagi Kristus. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Nah, anak-anak, untuk menyambut firman Tuhan ini, mari kita menyanyikan satu pujian. Satu pujian yang berjudul Hidup, Hidup, Hidup Selamanya. Bisa kan? Ya, kita akan menyanyikan pujian ini bersama-sama. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan gerakan. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. 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 My Jesus is alive. My Jesus is alive. My Jesus is alive. Anak-anak, ibadah Paskah kita hari ini sudah selesai. Syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah membantu kita dari awal, pertengahan, hingga akhir acara ini. Terima kasih untuk teman-teman dan rekan-rekan yang sudah membantu melaksanakan acara Paskah pada hari ini dan segala kemuliaan bagi nama Allah. Ya, selamat pagi adik-adik, kita sudah di ujung dari ibadah Paskah pada pagi hari ini. Untuk mengakhiri semuanya, mari saya mengajak untuk setiap kita mengambil waktu untuk berdoa. Pada pagi hari ini saya akan memimpin, saya ingin memastikan adik-adik, anak-anak yang ada di rumah masing-masing menyiapkan hati. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami berdoa, kami bersyukur bahwa Tuhan sudah mengundang kami dalam ibadah pagi hari ini. Kami menaikkan syukur kami melalui puji-pujian, menyatakan iman kami dalam Kristus Yesus. Dan melalui firman-Mu, kiranya boleh menolong, menguatkan perjalanan kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami juga berdoa secara khusus untuk hari ini. Hari-hari ini kami berhadapan dengan wabah global. Kami sedang bergumul karena wabah ini benar-benar berdampak secara menyeluruh dalam kehidupan kami. Dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan perekonomian, wabah ini begitu berdampak. Tuhan tolong kuatkan kami. Sekiranya Tuhan berkenan, kami rindu biarlah wabah ini segera berakhir, agar kami boleh beraktivitas, beribadah seperti sedia kala. Bapa, kami berdoa secara khusus untuk negeri kami, untuk pemerintah, untuk para tenaga medis, tenaga keamanan yang hari-hari ini mereka berjibaku keras, mengupayakan sebagai garda depan untuk memutuskan mata rantai. Tuhan menolong mereka. Mereka pun memiliki keluarga yang cemas, was-was. Tuhan tolong mereka. Juga kami adalah bagian dari masyarakat rakyat Indonesia. Boleh mengikuti anjuran dari pemerintah. Sebisa mungkin, sedapat mungkin kami tinggal di rumah. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami untuk boleh melihat bahwa ini sesuatu anjuran yang penting. Ini bagian dari kami bertanggung jawab. Menyatakan iman kami tengah dunia. Tuhan tolong bangsa kami. Kami membutuhkan belas kasihan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan syafaat kami pada pagi hari ini di dalam tangan-Mu. Ini doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai aktivitas kehidupan kita hari ini sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Amin. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hati-Mu ada di bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepada-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan